Halo kawan-kawan semua, kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Disajikan sebuah peta konsep bahwa ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu ada sistem 5 kingdom yang terdiri atas Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Lalu ada susunan takson yang dari yang tertinggi sampai yang terendah, yaitu ada dunia atau kingdom, lalu divisi dan filum, lalu ada kelas, ada bangsa atau ordo, kemudian ada suku dan atau family, ada marga atau genus, tingkat selanjutnya yaitu jenis atau spesies, dan ada metode penamaan ilmiahnya yaitu binomial nomenklatur. Oke, kita lanjut. Sebelum itu ada keanekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup di dunia memiliki keragaman bentuk, yaitu ada ukurannya, habitatnya, atau tingkah lakunya. Dan ada juga perbedaan yang terjadi antar individu yang disebut dengan variasi. Dan klasifikasi ini dilakukan untuk apa tujuannya? Yaitu memudahkan mempelajari makhluk hidup. Nah, jadi adik-adik semua jangan lupa ya, apa tujuan klasifikasi makhluk hidup itu? Yaitu untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Selanjutnya, di sini kita akan disajikan dengan apa itu klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup ini merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi adanya persamaan dan ciri-ciri itu terjadilah namanya klasifikasi. Nah, apa ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup itu disebut dengan taksonomi. Jadi apa itu taksonomi? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Dan siapa bapak taksonomi atau penemu dari taksonomi? Yaitu Carolus Linnaeus. Dan taksonomi ini menurut Linnaeus masih digunakan sampai saat ini. Nah, ini adalah foto dari penemu taksonomi. Selanjutnya ada tahapan klasifikasi. Nah, tahapan klasifikasi ini menurut Linnaeus yaitu pertama identifikasi dulu ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Dan apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompok tersebut. Contoh di sini ada kucing, juga ada kelinci, terus ada burung, juga ada di sini ikan lumba-lumba. Nah, kita di sini pasti tahu dong apa aja persamaan antara keempat hewan ini, persamaan dan perbedaannya. Contohnya misalkan kucing di sini berbulu. Ya, kucing di sini berbulu. Terus kelinci juga berbulu. Burung berbulu, burung juga berbulu. Lalu lumba-lumba berbulu enggak? Nah, ini lumba tidak berbulu ya. Kemudian di sini apa yang membedakannya? Misalkan kalau burung punya paruh, lumba-lumba punya paruh enggak? Enggak. Terus kalau kelinci punya paruh? Enggak juga. Dan kalau kucing punya paruh enggak? Enggak juga. Nah, di sini ada perbedaan dan persamaannya. Oke, lanjut dulu. Yang kedua, setelah diurutkan, setelah tadi yang pertama itu lalu ada urutan takson dalam klasifikasi. Nah, dalam sistem klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam satu tingkatan yaitu atau takson. Dalam satu takson, makhluk hidup itu dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga yang khusus.
Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Contoh di sini ada susunan takson, yaitu ada di sini satu kehidupan. Nah, lalu di sini ada domain. Lalu ada kingdomnya. Kingdom itu misalkan ini tuh hewan atau tumbuhan. Lalu di sini ada phylum, ada kelas, juga ada orde, ada familinya apa, ada genus atau marga, juga ada spesiesnya. Lanjut. Nah, setelah itu, ada urutan. Ada contoh di sini ada contoh soal. Buatlah urutan takson tumbuhan cempaka. Penyelesaiannya adalah kingdomnya adalah plantae. Kenapa plantae? Karena plantae itu tumbuhan. Jadi kalau plantae itu untuk tumbuhan, sedangkan kalau hewan itu adalah kalau hewan itu kingdom animalia namanya. Jadi kalau misalkan seperti kucing, misalkan nih ada kucing, maka misalkan di sini ada namanya kucing. Kucing itu kingdomnya adalah animalia. Nah, sedangkan kalau plantae itu khusus untuk atau untuk khusus untuk tumbuhan. Oke, sekali lagi, kalau tumbuhan itu kingdomnya adalah plantae, sedangkan untuk hewan itu kingdomnya adalah animalia. Kemudian ada phylum. Nah, cempaka ini phylumnya termasuk spermatophyta. Terus kelasnya ada Magnoliophyta, ordonya Magnoliales, familinya Magnoliaceae, dan genusnya adalah Misselia. Dan apa spesiesnya? Ya ini terakhir, yaitu cempaka atau nama latinnya Misselia champaka. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, dari mana sih kita bisa tahu kalau ini itu apa ya, termasuk jenis apa? Kalau hewan tulang belakang atau tidak bertulang belakang, ini namanya ada kunci determinasi. Nah, kunci determinasi inilah merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Yaitu ini contohnya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Oke. Kemudian di sini ada metode penamaan ilmiah. Nah, metode penamaan ilmiah ini Linnaeus menggunakan sistem namanya nomenklatur. Aturan sistem binomial nomenklatur ini terdiri dari dua kata Latin. Huruf pertama merupakan genus dan huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Ingat, genus dengan huruf kapital. Lalu kata yang kedua yaitu spesies yang diawali huruf kecil, ditulis dengan huruf miring atau di garis bawah. Oke. Ini adalah manfaat klasifikasi, yaitu memudahkan mengenal makhluk hidup, memudahkan mempelajari makhluk hidup, dan mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, ada di sini oke, mungkin sampai sini dulu materi video kali ini. Selanjutnya akan dijabarkan tentang macam-macam dari klasifikasi makhluk hidup itu sendiri. Seperti ada kingdom apa saja di sini ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya.